Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang pokok bahasan bahasa Indonesia dengan materi kata berawalan ber. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian bisa persiapkan terlebih dahulu bukunya, ambil bukunya, kemudian pensil atau pulpen, penghapus, serta botol minum untuk persiapan pembelajaran online. Oke, sudah? Jika sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdadam min lisani yafqahul qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang denah denah yang ada di lampu merah. Kemudian kita sudah belajar tentang peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Kita sudah mengenal rambu-rambu lalu lintas, ada rambu perintah, larangan, informasi, serta peringatan. Nah, untuk itu hari ini kita lanjutkan ke bahas bahasa. Oke, untuk selanjutnya, Pak Guru akan share. Nah, sebelum share, kalian duduk siap terlebih dahulu. Duduk siap. Oke, bagus. Kalau sudah, Pak Guru akan langsung share materinya. Hari ini kita akan belajar tentang mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan pokok bahasan yaitu kata berawalan ber dan gambar sekolah sederhana. Materi ini dikhususkan untuk sekolah penggerak. Namun dalam kurikulum 13 juga ada materi yang sama. Jadi anak-anak kelas 4 bisa menyimak dengan baik. Oke, masih bersama Pak Guru, Pak Trijoko Bagus Setiawan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa sih Pak kata berawalan ber itu dan gambar sekolah sederhana? Pasti kalian sudah kangen bagaimana perasaan di sekolah karena di masa pandemi ini kita belajarnya dari rumah terus. Pasti kalian masih ingat kan gambar denah sekolah kalian atau gambar sekolah kalian, ruang kelas satu mana, ruang guru sebelah mana, lapangan sebelah mana. Kalau belum, ingat lagi ya, ingat-ingat lagi. Kemudian kita akan belajar tentang kalau di bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang awalan me, kemudian sekarang di bab 3 kita awalan ber. Oke, mari kita simak bersama. Bahas bahasa. Awalan ber adalah salah satu imbuhan di dalam bahasa Indonesia adalah awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Jadi perlu garisin bawah teman-teman ya. Awalan ber itu berfungsi untuk pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja bisa digunakan dalam bentuk awalan ber tidak membutuhkan objek. Karena itu kalimat yang dihasilkan tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu ber plus kata dasar. Seperti yang kemarin, kalau di awalan me itu ada yang lebur, ada yang tetap. Nah, kalau awalan ber itu lebih mudah ya, ber plus kata dasar. Namun, kalian harus berhati-hati, ada pengecualian teman-teman. Jadi tidak semuanya, ada yang pengecualian. Untuk kata dasar yang diawali huruf R. Nah, ini berbeda ya. Misalkan nanti ada banyak contohnya. Awalan huruf R atau suku kata yang pertamanya berakhiran ER.
Lihat pada contoh tabel berikut. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh pembentukan kata berimbuhan. Misalkan ini dari kata dasarnya rambut. Nah, R-nya kalau tidak dihapus satu maka akan double. Nah, ini adalah pengecualian. Sehingga plus rambut jadinya adalah berambut. Kemudian plus ragam, plus kata dasar ragam jadi beragam. Plus kata dasar rencana itu jadi berencana, bukan berencana ya, bukan R-nya double, tapi R-nya ditulis satu. Keterangannya adalah awalan berubah bentuk menjadi jika awal kata dasarnya adalah R. Ini ya, rambut, ragam, rencana itu kan awalannya R. Jadi awalan bernya berubah bentuk menjadi Jadi cukup aja. Jadi R-nya cukup satu. Kemudian yang kedua adalah plus kerja. Ini juga dilebur ya. Awalan berbentuk B jika suku kata pertama kata dasar berakhiran ER. Nih, kerja. Ini kan huruf pertamanya. Nah, setelah huruf pertama itu ada ER. Nih, maka jadi B lagi. Plus kerja jadi bekerja. Plus cermin. Nah, karena cermin itu huruf kedua tiganya adalah ER, maka jadi becermin. Jadi enggak jadi bercermin ya, tapi becermin yang benar. Kemudian ini plus serta. Plus serta itu kan ER, S kemudian ER. Jadi beserta. Bepergian. Nah, ini pergi itu juga menggunakan kata atau huruf ER. So, jadi bepergian. Tidak berpergian ya, tapi bepergian langsung. Oke. Keterangannya adalah awalan berubah bentuk menjadi jika suku kata pertama atau kata dasar berakhiran ER. Ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian next. Ini adalah pengecualian khusus. Plus ajar jadi belajar. Kemudian plus unjur jadi belunjur. Kenapa Pak kok bisa seperti ini? Ya, karena ini termasuk pengecualian khusus keterangannya. Jadi plus ajar jadi belajar. Plus unjur jadi belunjur. Kemudian kata selanjutnya adalah ini bentuk umum teman-teman. Yang tadi ya selain pengecualian di atas. Jadi plus kata dasar itu langsung plus main bermain. Plus kata dasar kunjung jadi berkunjung. Kemudian plus kata dasar sekolah jadi bersekolah. Ini bentuk umum teman-teman ya. Bentuk umum kata berimbuhan selain pengecualian di atas. Jadi kalau yang tadi yang 3 di atas itu tadi adalah pengecualian khusus, yaitu huruf R awalan dan huruf ER. Kemudian ini adalah pengecualian khusus yang nomor 3 dan nomor 4 adalah yang umum, bentuk umumnya. Jadi plus main sama dengan bermain. Jadi utuh. Bernya utuh, kata dasarnya utuh. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Oke ya, ini tadi ya. Ada 3 ya, 3 jenis. Contohnya ada yang awalan R, kemudian berakhiran ER, kemudian pengecualian khusus dan bentuk umumnya. Next adalah ini tadi ya, pengecualian yang kita sudah bahas. Contohnya adalah misalkan awalan pengecualian dari pengecualian. Awalan berubah bentuk menjadi jika suku pertamanya adalah ER. Namun hal itu berlaku hanya jika adalah pepet seperti pada kata kerja, pergi dan lain sebagainya. Pada kata yang suku kata pertamanya memiliki kata taling, jadi ada pepet ya teman-teman ya. Sama ada sama lah itu etaling sama pepet itu awalan tidak berubah. Contohnya apa? Plus sertifikat. Jadi tetap walaupun ini ER karena ini adalah etaling maka tetap ya pepet itu tetap ya karena bersertifikat bukan besertifikat.
tapi bersertifikat. Jadi tetap ya pengecualian dari pengecualian untuk poin ini. Kemudian selanjutnya adalah poin fungsi, fungsi awalan dan fungsi awalan ber itu apa ya Pak? Yang pertama teman-teman, awalan ber memiliki makna. Yang pertama mempunyai, itu ya mempunyai itu artinya bersayap, bermimpi itu fungsinya memiliki makna tersebut. Mempunyai, bersayap, bermimpi berarti mempunyai sayap dan mempunyai mimpi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan atau memakai bersamaan. Contohnya bertopi. Oke, itu ya. Bersampan itu berarti memakai sampan. Bertopi itu menggunakan topi. Ini ya. Pertama adalah mempunyai yang berarti memiliki makna mempunyai. Yang kedua adalah menggunakan kata menggunakan atau memakai. Yang ketiga adalah menghasilkan. Apa Pak kok berfungsi menghasilkan? Memiliki maknanya bersuara ya menghasilkan suara, berbuah menghasilkan buah. Kemudian yang keempat adalah dalam jumlah atau kelipatan. Misalkan berdua, itu artinya dua orang, atau berkali-kali itu sering, atau banyak orang, atau mengunjungi sesuatu berkali-kali, berarti terus-menerus. Yang kelima adalah mengakui atau memanggil sebagai berbapak, berarti mengakui atau memanggil bapak. Berguru berarti apa itu memanggil atau mengakui guru. Kemudian yang keenam adalah melakukan sesuatu. Contohnya tadi ya bermain, berkarya, berarti melakukan permainan atau membuat sebuah karya. Bertindak atau bekerja sebagai misalkan berjuang, ini bertindak sebagai pejuang. Berdagang berarti sebagai bekerja, dagang. Keempat adalah berada dalam keadaan bergembira, berhati-hati, dalam keadaan gembira. Kemudian adalah menyatakan perbuatan balasan, contoh bersalaman, bertinju. Kemudian yang ke-10 adalah menyatakan perbuatan mengenai diri sendiri, berdandan, bersyukur. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk fungsi awalan ber memiliki makna ini ada 10. Oke, nanti kalian bisa ingat-ingat untuk pembelajaran setelahnya. Oke, selanjutnya adalah ini di sini kalian diarahkan untuk menulis teman-teman. Di sini ada poin, kerjakanlah soal latihan berikut ini di buku tulis kalian. Berilah imbuhan ber atau ber plus an pada kata dalam kurung sehingga menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini Pak Guru contohkan satu teman-teman ya. Nomor 1. Di situ ada kata capung terbang di udara. Lah, kalau mendapatkan imbuhan bagaimana, Pak? Ayo, bagaimana teman-teman? Jadi, capung karena ter itu imbuhan er, jadi beterbangan di udara. Jadi, terbang mendapat imbuhan ber dan an. Beterbangan. Capung beterbangan di udara. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah contoh untuk nomor 1. Nomor 1 contohnya seperti itu. Kemudian lanjutkan kalian. Ada B, C, D, E, F, G. Dengan melengkapi kalimat, kalian berlatih menggunakan awalan ber dengan benar. Nanti kalian kerjakan ya teman-teman ya. Ada 8 poin ini. Oke. Kemudian selanjutnya ya teman-teman ya adalah pengalaman bepergian. Tuliskan pengalaman kalian pergi ke suatu tempat di buku tulis. Kalian boleh menceritakan perjalanan rumah ke sekolah atau menceritakan pengalaman saat kalian bepergian ke kota lain atau ke suatu tempat yang berkesan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan dapat kalian jadikan panduan. Kendaraan apa yang kalian naiki menuju ke sana? Kalian naik apa? Apa yang kalian lakukan saat dalam perjalanan? Misalkan bermain game, melihat pemandangan, atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua,
Apa saja hal menarik yang kalian temui? Misalkan aku melihat ada gunung, kemudian pohonnya hijau dan sebagainya. Kemudian hal apa yang kalian tidak sukai dalam perjalanan? Misalkan dalam perjalanan bis yang saya kendarai macet sehingga itu membuat saya pusing dan sebagainya. Gunakan kata-kata kerja berawalan ber dalam tulisan kalian. Jangan lupa perhatikan pemakaian tanda baca ya dan huruf kapital. Huruf kapital sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman ya. Huruf kapital digunakan untuk nama tempat atau kota atau daerah. Kemudian adalah kata awalan. Awalan itu juga menggunakan ber. Misalkan ini awal kata adalah awal kalimat adalah pertanyaan, jadi P-nya besar. Kemudian nama seseorang, kemudian nama hari, nama bulan, gitu. Itu menggunakan huruf kapital. Awalnya saja ya teman-teman ya. Nah, setelah itu amati denah berikut ini bersama-sama. Carilah air mancur bertanda Z jika kalian di X. Telusuri jalan yang harus kalian tempuh agar dapat sampai di Y. Deskripsikan perjalanan itu menggunakan kata-kata seperti berjalan, lurus, berbelok ke kanan, menyeberang di sebelah kiri, dan lain sebagainya. Apa ada jalan lain yang bisa kalian tempuh? Mana yang lebih dekat? Nah, ini ya teman-teman ya, yang nanti akan kalian cari. Kalian dari eh, X dari X eh, mau ke Y nih, dari sini X mau ke Y. Ini adalah apa yang kalian lakukan. Carilah air mancur bertanda Z jika kalian berada di X. Ini ya, air mancurnya di sini, X-nya di sini. Ini Z, ini X. Nah, kalian harus lewat di mana? Harus lewat kemana dulu? Misalkan lurus, belok kanan, atau ke kiri. Coba kalian nanti sesuaikan dengan yang ada di situ. Lah, kemudian ini adalah berdiskusi. Nanti ke depannya, di pembelajaran ke depan, kalian akan ini membuat gambar denah sekolah sederhana. Yang pertama adalah gambarlah denah sederhana sekolah kalian dan lingkungan sekitar sekolah. Pikirkan dua tempat yang ada di sekolah kalian atau lingkungan sekitar. Tempat pertama menjadi titik awal atau start dan tempat kedua menjadi tujuan atau finish. Misalkan kalian dari pintu gerbang itu sebagai start, finishnya itu ruang kelas 4B. Kalian boleh memilih ruang guru, ruang kelas 4, kantin, lapangan, atau lain sebagainya. Supaya tidak lupa kalian boleh menuliskannya. Kemudian yang kedua adalah dari titik awal pandulah salah satu teman untuk mendapat giliran agar sampai ke titik tujuan yang kalian pilih. Ucapkan perintah dengan menggunakan kata berikut ya. Ada seperti kanan, kiri, depan, belakang, menghadap, membelakangi, dan lain-lain. Contohnya, titik asalnya dari ruang kelas 4. Berdirilah membelakangi kelas 4, lalu menghadaplah ke kanan, dan berjalanlah sejauh sejauh 2 kelas. Berbeloklah ke kiri sampai tiba di lapangan. Dari lapangan berjalanlah lurus sampai tiba di persimpangan jalan. Berbeloklah ke kiri lalu berjalanlah melewati 3 rumah. Titik tujuan Anda di sebelah kanan. Oke, sewaktu petunjuk dibacakan, kalian belum mendapatkan giliran bisa menelusuri rute pada denah masing-masing. Periksalah apakah titik tujuan hasil penelusuran kalian sudah benar. Diskusikanlah. Oke, ini seperti ini ya teman-teman ya. Nih dari ada ruang guru, perpustakaan, nih ruang kelas kalian. Nih nanti ada 3 rumah, kantin, musola lah. Kalian bisa nih ini kalian bisa menggunakan kosakata terkait arah. Kanan, kiri, depan, belakang, di sebelah kanan, di sebelah kiri, lurus, berbelok kiri, dan lain sebagainya. Maju, mundur, barat, timur, selatan. Oke, oke ini yang bisa kalian gunakan. Oke teman-teman, untuk tugas hari ini, tadi ada ini ya teman-teman ya, guru lingkari ya. Ini adalah kata yang berimbuhan ber. Oke, kemudian
Selanjutnya adalah ini menceritakan tentang bepergian. Kalian bisa menjawab kalau tadi eh, ini adalah soal pertama, menulis pertama. Kemudian kalau ini adalah menulis kedua. Dengan cara apa, Pak? Nah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini ya, teman-teman ya. Ini yang di kotak oleh Pak Guru. Pengalaman bepergian kalian, kalian bisa tuliskan. Ini adalah tugas keduanya. Kemudian, nah, Pak Guru mau menggabungkan nih pembelajarannya. Nah, ini adalah kalian nanti lihat di sini, apakah ada jalan lain yang bisa kalian tempuh? Coba kalian nanti lihat di situ, apakah bisa untuk ditempuh? Kemudian jalannya dari mana saja? Kemudian ini adalah berdiskusi. Jadi kalian nanti buat ya. Ini sudah ada contohnya. Contoh ini sampai ke sini. Jadi contohnya ada di nomor 3 teman-teman. Ini yang tadi ada kata 2 baris yang di depan ya. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Oke teman-teman. Itu adalah tugas kalian hari ini. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya kosakata terkait arah. Menghadap kanan, kiri, dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan ke Pak Guru? Jika tidak ada, Pak Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.